وسلم دائما أبدا على حبيبي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu pahala salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah salat berjamaah. Baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan di usia 40 tahun? Oke, entar terus. Tahun adalah usia kesempurnaan. Nabi Ibrahim, Nabi di antaranya Nabi Musa alaihissalam tersesat di lembah Tih selama 40 tahun. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW baru mendapat wahyu setelah bertahanus 3 kali, bersunyi-sunyi di Jabal Nur di Gua Hira. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa, umur 39 pun tak terjadi apa-apa, umur 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya dulu gelar profesor diberikan setelah orang berusia 40. Karena orang boleh jadi umur 30 cerdas, tapi emosinya belum stabil. Oleh sebab itu 40 Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu. Di antara kita lebih mensyukuri nikmat Allah. Sebelum 40 itu kita syukur, tapi setelah 40 lebih bersyukur lagi. Makanya kalau ada orang sudah 40 belum juga dapat jalan pulang, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi malam ini yang sudah 40 mulailah berpikir lebih serius lagi, apalagi Covid nih sebelum 40 pun banyak juga gol. Nah, oleh sebab itu apalagi 40, umur 40 usia manusia kesehatannya. Sebetulnya ketika kita lahir itu sel-sel kita udah mulai mati. Itu yang cerita ke saya dokter. Jadi ketika kita lahir, satu hari itu misalnya mati 10 sel misal, tapi yang menggantikannya 70. Ketika berumur kita makin lanjut, mati misalnya 20 sel, yang menggantikannya 50. Masih berimbang antara yang mati dengan yang menggantikan. Tapi setelah berumur 40 itu lebih banyak yang mati daripada yang menggantikan. Jadi kalau yang mati umur saya 43 sekarang, hari ini misalnya mati 40 sel, penggantinya cuma 20. Sampai pada puncaknya lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh, akhirnya kita mati total. Nah, jadi umur 40 ini dia mulai menurun sampai akhirnya, kalau kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang melampaui itu. Kalau saya pribadi tidak berpikir umur saya 63, saya selalu berpikir mengingat teman sahabat kawan saya yang seumur saya meninggal. Teman akrab satu kelas, duduk satu bangku, sama-sama jalan, meninggal dia. Jadi saya anggap saya sebetulnya juga meninggal sama macam dia. Jadi kenapa disisakan Allah umur saya? Supaya saya beramal soleh. Saya anggap ini bonus. Hari ini saya masih hidup, berarti masih bonus, saya bisa beribadah, bisa bersilaturahim ke Batam, bisa berdakwah. Besok pagi masih hidup, berarti masih bisa bagi-bagi beras ke pulau-pulau, menemani sahabat-sahabat program pasukan amal soleh. Bahwa kemudian kita mati, berarti memang sudah berakhir. Jadi umur 40 perenungan mendalam, memikirkan. Al-kayyisu, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, apa yang kita akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikirlah apakah sudah bangun masjid,
apakah sudah berwakaf, apakah sudah berinfak, apa kira-kira yang menerangkan kubur kita, melapangkan alam barzah kita, anak-anak kita menjadi penghafal Quran, banyak-banyak bangun malam, bertahajud, berzikir, berdoa, baca Quran. Nah, ini usia 40 adalah usia titik balik. Titik balik yang selama ini sibuk, kantor, kerja, bisnis, itu ini, mulai berpikir, bukan mengurangi aktivitas tetap, tapi kita mulai berpikir akhirat oriented. Pandangan kita adalah pandangan akhirat. Itu tentang 40. Bagaimana caranya membangunkan suami untuk salat subuh? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpin yang membangunkan ibu, yang menyuruh ibu baca Quran, yang mengingatkan ibu pakai jilbab, tudung labuh, baju panjang, yang mengingatkan ibu mesti ikut pengajian. Mestinya bapak itu, tapi karena takdir bapak itu Fir'aun, maka dalam hadis ada itu disebutkan, al-imra'atun aiqazat zaujaha, seorang perempuan yang membangunkan suaminya untuk sholat subuh, maka dia juga mendapatkan pahala seperti suami yang membangunkan istrinya sholat subuh. Nah, jadi mungkin ibu bangunkan sama macam bangunkan sahur, bangun tak jauh bangun, siramkan air agak segayung. Mengamuk dia, marah dia, lebih baik aku ingatkan abang dari abang masuk neraka jahanam, bilang sama dia. Kalau dia marah juga, tontonkan video nih, bilang Ustaz Somad yang nyuruh, biar dia marah sama saya. Paling-paling dibulinya saya di internet. Tak ada cara lain. Apakah berwakaf perlu dengan ikrar wakaf? Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama orang yang berwakaf, yang kedua orang yang menerima wakaf, yang ketiga barang yang diwakafkan, apakah tanah, apakah ruko, apakah kebun. Yang keempat adalah ikrar. Aku wakafkan tanahku 2 hektar untuk bangun pesantren tunai. Kata yang menerima, aku terima. Yang berwakaf, yang menerima wakaf namanya nazir, barang yang diwakafkan, dan ada ikrar ijab. Mengeluarkan kertas, ada formulirnya itu di kantor KUA, nama sampulnya akta ikrar wakaf. Setelah dapat akta ikrar wakaf, dibawa akta ikrar wakaf yang selembar tadi ke BPN, alih namakan, bukan nama bapak, bukan nama keluarga yang mengasihi tadi, tapi sudah nama yayasan. Kalau yayasan ini pailit, bangkrut, dia diambil oleh negara, bukan. Karena harta warisan la yurasu, tak bisa diwariskan. Harta wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, dan tak bisa dijual belikan. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya orang selalu bersedekah tapi selalu memberitahukan orang lain dengan maksud supaya orang lain juga bersedekah? Hadis Nabi bercerita tentang Abu Talhah bersedekah kebun kurma dengan sumur. Hadisnya disebarluaskan. Hadis Nabi bercerita tentang Utsman bin Affan membeli sumur Bi'ru Raumah. Sampai sekarang ada tanah wakaf Utsman bin Affan di Madinah, 1400 tahun umurnya tetap mengalir. Hadis Nabi menceritakan tentang Abu Dihdah bersedekah 600 batang kebun kurma. 600 batang itu kalau sekarang 4 hektar sawit. Sawit sekilo 1.500, kurma Madinah sekilo 80 rial, berapa miliar itu? Seandainya tak boleh disebutkan, kenapa ada disebutkan dalam hadis? Diriwayatkan 1400 tahun sampai sekarang diriwayatkan tentang Abu Talhah, Abu Dihdah, Abdullah bin Umar sedekah tanah Khaybar, Umar bin Khattab. Jadi menyebutkan sedekah dengan tujuan motivasi, tapi luruskan niat, betulkan hati. Jadi kalau ada orang menuliskan nama di spanduk, nama yang bersedekah si fulan, maka itu tidak merusak hatinya. Tapi katanya ada Pak Ustaz, tasaddaqat yaminu hatta la ta'lamu shimalu ma anfaqat yaminu. Bersedekah tangan kanan sampai tak tahu tangan kiri. Itu makna kiasan.
supaya kita menjaga hati kita. Karena kalau bapak ibu tidak ini dalam rangka wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun, bersaing dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jadi hadis Nabi itu menunjukkan bukti bahwa hukum itu boleh. Seandainya tak boleh, pasti Nabi katakan jangan riwayatkan ini, tak boleh. Pertanyaan kelima, bagaimana cara suami berhenti main game online? Jadi game online ini ada memunculkan satu hormon di kepala. Website porno, game online, sama narkoba itu sama memunculkan satu hormon di otak, ketergantungan. Makanya orang ketergantungan tiga: ketergantungan narkoba, ketergantungan website, ketergantungan game online. Terus dia. Saya sangka ini anak-anak muda, rupanya bapak-bapak suami pun kena juga. Jadi kalau dia punya atasan, laporkan ke atasannya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota ada, laporkan. Kalau dia PNS di Pemko. Kalau dia anggota masyarakat, ada nenek mama, ada tokoh adat, sampaikan supaya dinasehati dia. Karena manusia ini pasti ada orang yang didengarnya cakapnya, entah pakciknya, entah kakeknya, entah opungnya, entah makciknya, supaya masuk cerat cakap ke dia. Lalu kemudian pertama atasannya, yang kedua tokoh masyarakat, yang ketiga doa. Doa silahul mukmin, berdoa ibu bangun malam, salat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini, hajatnya supaya laki ini berhenti main game online. Yang keempat ruqyah, di ruqyah dia, mana tahu masuk jin game online ke otaknya. Enggak. Di ruqyah. Karena di Pekanbaru dulu ada yang mengasih tahu saya ini Ustadz Saifullah, ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau. Jadi setelah di ruqyah orang ini kena LGBT, di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu jin LGBT. Nah, jadi jin ini banyak juga cabang-cabangnya. Mungkin ada jin game online masuk. Nah, ini di ruqyah. Nah, itu sajalah 4 cara tuh. Coba dulu 4 cara. Tak juga selesai 4 cara, jembatan Barelang ada, tepi laut ini Batam nih. Pertanyaan ke-6, sunnah apa atau amalan apa yang paling baik dilakukan di masa pandemi ini Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab kamu kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah kamu. Tak akan turun azab kalau ada Muhammad di tengah kita. Ada Muhammad di tengah kita? Tak ada. Tapi menghadirkan Nabi Muhammad SAW, menghubungkan kontak kita dengan Nabi Muhammad ada. Apa itu? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali Muhammad. Jadi yang afdal ketika ada wabah adalah dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan menurunkan azab selama kamu masih mau beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Seelok-eloknya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang mengamalkan istighfar sehari 100 kali atau 1000 kali, bagus. Solawat 100 kali atau 1000 kali, bagus. Itu dalilnya terkait dengan azab seperti yang saya bacakan tadi. Pertanyaan ke-7, kenapa manusia akhir-akhir ini sangat beringas, seperti kisah yang terjadi sama Syekh Ali Jabir? Cerita orang gila ini kan dari dulu. Jadi cerita orang gila ini dari dulu. Cuman gila baru fokus mencari ustadz aja itu baru sekarang. Nah, kalau dulu tuh gilanya gila tak fokus gitu.
membunuh orang, semua dibunuh. Sekarang ini lebih apa dia? Lebih konsentrasi nampak. Yang dibunuhnya itu imam masjid, ustadz, imam masjid Al-Falah Pekanbaru ditikam sedang baca doa, itu gila juga. Kemudian yang terakhir di Palembang yang baca sholat subuh itu gila juga. Ya, tapi anehnya kalau dia menikam pejabat radikal, itu. Jadi memang zaman fitnah ini luar biasa. Kita jaga keluarga, kita jaga masyarakat, kita jaga jamaah. Insya Allah Allah selamatkan kita. Karena kalau kita saling tolong menolong, maka insya Allah kalau kita kuat orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang akan sepele meremeh-temehkan kita. Pertanyaan ke-8. Rasulullah SAW katakan umatku akan terpecah jadi 73 golongan. Yang satu selamat. Tolong Ustadz jelaskan kira-kira kelompok yang selamat itu yang mana Pak Ustadz? Yang selamat itu mana? Kita nih yang selamat nih. Kita nih yang selamat. Dalilnya Pak Ustadz? Iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi terpecah 71. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani terpecah 72. Waftaraqat ummati 73 firqah. Sedangkan umatku akan terpecah 73 firqah. 73. 71, 72, 73 itu setelah dihitung ternyata bukan angka nominal. Karena setelah dihitung sekte-sekte dalam Yahudi lebih 71, dan mazhab-mazhab sekte-sekte dalam Nasrani lebih 72. Jadi ternyata 71, 72, 73 itu bukan angka nominal, tapi menunjukkan Yahudi banyak, Nasrani banyak, umat Islam lebih banyak. Oleh sebab itu maka kata sahabat, siapa yang selamat ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku itulah yang selamat. Nabi sholat berjamaah, kita ikut. Nabi berpuasa sunat, puasa wajib, kita ikut. Nabi melaksanakan bayar zakat, kita ikut. Nabi melaksanakan haji umrah, kita ikut. Nabi meninggalkan perbuatan yang mungkar, kita ikut. Asal ikut Nabi dan sahabat Nabi, tak membuat-buat ajaran, tak membuat-buat perkara takhayul bid'ah khurafat, maka kita termasuk golongan itu disebut dengan orang berpegang teguh dengan sunnah dan dia berjamaah, maka disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan memisahkan diri dari sunnah, jangan jauhkan diri dari sunnah, dan jangan jauhkan diri dari jamaah. Salat berjamaah sunnah, pakai pakaian putih sunnah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong sunnah, mengikuti ulama sunnah. Kemudian kita berjamaah. Jangan sendirian, beribadah sendiri di bawah pokok kayu, datang tuyul. Na'udzubillah. Apakah kita masuk surga itu berkelompok Pak Ustadz? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk ke dalam surga itu berkelompok-kelompok. Masuk surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Lalu kemudian nanti di padang mahsyar itu pun berkelompok-kelompok. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, coba kau bacakan dulu Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Quran itu kan turun pada engkau ya Rasulullah. Kenapa pula aku yang bacakan Quran? Kata Nabi, aku ingin mendengar baca Quran. Nabi aja walaupun Quran itu turun sama dia ingin telinga itu mendengar orang lain baca Quran. Coba kau baca. Maka dibacalah Abdullah bin Mas'ud sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nanti pada hari akhirat semua orang datang berkelompok-kelompok. Dan kita insya Allah diakui ikut kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajina bika ala haula'i syahida. Setiap kelompok itu ada saksinya satu orang, dan engkau Muhammad SAW diangkat menjadi saksi atas semua kelompok-kelompok itu. Itu maka kita lebih dulu masuk surga daripada umat Nabi Musa dan umat yang lain.
umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh. Walaupun kita yang terakhir, walaupun badan kita paling pendek, walaupun umur kita paling sedikit, walaupun amal kita paling sedikit, tapi kita lebih dulu karena kita adalah umat dari Dia yang bersaksi di atas semua kelompok itu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnah-sunnahku, dia bukan kelompokku. Yang satu ini puasa terus tak pernah makan. Yang satu ini tahajud terus tak pernah tidur. Yang satu ini kata dia kalau punya anak nanti anak itu hanya akan melalaikan dia, maka dia tak mau nikah dan tak mau punya anak. Ini 3 orang didengar oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ana akhsyakum wa atqakum. Aku lebih takut pada Allah daripada kalian bertiga ini. Asumu, aku berpuasa, wa uftir, tapi aku juga makan. Itu maka tak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa dari pagi tadi sampai azan maghrib, tak mau minum, bersambung sampai besok. Tak boleh. Puasa tapi silakan makan. Lalu kemudian aku tidur, kata Nabi, aku tahajud malam tapi aku juga tidur. Tak boleh tahajud dari mulai isya sampai subuh tak tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku punya anak, punya istri, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak ikut sunnahku, falaysa minni, tak masuk dalam kelompokku. Maka kita insyaallah semuanya masuk dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah masuk kita dalam kelompok Nabi Muhammad itu karena ikut sunnah, siapakah yang paling dekat di antara kita ini dengan Nabi? Aqrabu majlisan, yang paling dekat dengan Nabi. Aksaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Makanya orang kita kalau jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Waktu mengayun anak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mencuci daging ayam, mencuci kambing dulu diajarkan sama orang tua. Nanti kau sekolah jauh, nanti mana tahu kau tinggal tadi mana, masak sendiri. Nanti dalam mencuci ini kau siram pakai selawat. Baju ini dibilas, jangan baju tak dibilas bercampur dengan najis dalam. Waktu menyiram bilas itu selawat. Kenapa lah orang tua ini mengajarkan selawat? Karena kalau sudah masuk dalam kelompok Nabi Muhammad, yang paling dekat dengan dia adalah yang paling banyak berselawat. Oleh sebab itu banyak-banyak selawat. Allah, orang bercerita tak tentu arah. Orang kalau sudah bercerita ni semua dia bahas. Dari mulai Sekjen PBB sampai tutup pentil pesawat. Bisa pula semua dibahas apa lagi kita ikut itu. Bagus kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada amal yang tidak pakai salawat. Majlis kalau tak ada salawat, majlis itu menjadi anta najifah, majlis bangkai busuk berbau. Maka semua berselawat. Ketua masjid berselawat, Pak Wakil Wali Kota berselawat, protokol berselawat. Salat kalau tak ada salawat batal salat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berbunyi handphone. Ting ting. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal salat. Doa subuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Imam kita waktu isya tadi salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Saya selalu selesai salat doa salawat.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan, ya Allah salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Dengan salawat itu selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala hajat kami, hajat dunia, hajat akhirat, hajat anak cucu kami. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Dengan salawat itu sucikan kami dari segala silap, salah dan dosa. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dengan salawat itu tunaikanlah segala niat kami, aqsal ghayat, cita-cita tertinggi kami. Wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Dengan salawat itu angkatlah kami a'lad darajat, derajat yang paling tinggi. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat. Sampaikan segala khairat kebaikan fil hayati, ketika hidup, wa ba'dal mamat, maupun sesudah mati. Mamat itu artinya mati, makanya panggil mamat. Siapa nama ayah kau? Mamat, mati. Inna salati wa mamati wa salat wa mahyaya wa mamati. Yang selama ini dipanggil mamat robah jadi mahya. Mahya, hidup dia balik, hidup dia balik. Min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Dengan selawat. Banyak orang salah sangka, disangkanya berselawat itu mendoakan Nabi Muhammad. Mana pula kita mendoakan Nabi Muhammad? Inilah orang yang bodoh bin bahlul bin bongak bin tolol. Salawat itu bukan mendoakan Nabi Muhammad. Nabi tak perlu doa engkau. Kita bersalawat itu bukan untuk Nabi, tapi untuk kita. 10 kebaikan, 10 dosa dihapuskan, 10 derajat dinaikkan, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak bersolawat. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Maka kita doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'u